kita tahu bahwa di hadapan kita ada surga dan neraka. Bagaimana jika yang membongkar aib kita adalah syadidul iqab, zat yang sangat pedih siksanya. Setiap rupiah, setiap uang yang kita keluarkan untuk foya-foya, Allah akan bahas, Allah akan bongkar, Allah akan edit pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu Nabi manukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab artinya apa? Dibongkar, ditelanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Siapkah kita berhadapan dengan kondisi demikian? Oleh karena itu Allah mengatakan, afahasibatum annakum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian berpikir kita ciptakan kalian hanya untuk foya-foya lalu kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, kaula muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan slogan ini itu juga rasanya bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang Anda benci, yang tidak nyaman bagi nafsu Anda, yang nggak sesuai dengan ego Anda, yang tidak cocok dengan kepentingan Anda. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Oleh karena itu coba kita timbang sendiri, kita anak muda, pemikiran kita semakin dalam, semakin panjang ke depan. Sekali lagi, Nabi mengatakan bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita, yang cocok dengan lifestyle kita, kehidupan malamnya, drugsnya, seks bebasnya. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan syahwat, khususnya syahwat anak muda. Iya, memang sekali lagi slogan ini enak ya. Jadi apalagi kalau kita bisa atur hidup kita, bahwa tadi katanya kan kalau muda itu foya-foya, lalu usia berapa tadi? 50 tahun ya, baru kita taubat, baru kita move on, lalu kita mati husnul khatimah. Masya Allah. Ada beberapa catatan dalam masalah. Yang pertama, mungkin wacana seperti ini bisa kita jalankan kalau kita sudah buat appointment dengan malaikat maut. Jadi tahu kapan kita dicabut, baru H-1 atau H-1 minggu atau H-1 bulan baru kita bertobat kepada Allah. Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan maut itu menyambut kita. Yang jadi masalah baik anak muda maupun orang tua sama-sama punya peluang untuk mati. Sama-sama punya peluang untuk dikunjungi oleh tamu yang paling mengerikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang mengatakan ini bagus-bagus aja, tapi coba tanya Allah Subhanahu wa taala dan tanya Nabi SAW. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan wasyab nasya'a fi ibadatillah. Salah satu yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah ketika matahari berada 1 mil di atas kita. Pada saat kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada saat itu semua manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Ketika kita benar-benar berada di masa yang begitu mengerikan, ketika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ketika seseorang, saya yakin kaula muda yang ada di sini semua akan lari dari orang tuanya pada hari kiamat nanti. Semua akan menyingkir dari pasangan-pasangannya. Semua tidak mau tahu tentang anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang menghindar dari saudaranya dan menghindar dari orang tuanya, orang tua yang ia banggakan ketika di dunia, ia tidak mau tahu ketika pada saat di hari kiamat kelak. Dan ia menghindar dari istri atau suami dan anak-anaknya, belahan jiwanya ia tinggalkan pada hari kiamat kelak.
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan nerakanya sendiri atau surganya sendiri. Pada saat itu ada salah satu golongan yang Allah janjikan akan dinaungi dan dijaga oleh Allah. Siapa dia? Syabun, seorang pemuda yang tumbuh, yang melewati masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, nggak sesimpel itu, tidak sesimpel itu, muda foya-foya, lalu taubatnya pada usia 50 tahun, lalu usia 60 tahun masuk surga. Tidak sesimpel itu. Karena kenapa demikian? Kita semua sepakat, merubah pola hidup itu nggak mudah. Merubah habit itu susah loh. Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, maka Allah akan tambah penyimpangan mereka. Jadi penyakit jiwa itu seperti penyakit fisik, Akhreda. Jadi apabila kita biarkan, dan kita biarkan, maka stadiumnya akan naik dari stadium 1 ke stadium 2, stadium 2, stadium 3, stadium 3, stadium 4. Lalu apa yang terjadi? Tinggal angkat tangan dokter tersebut. Ini yang perlu kita camkan. Gak semudah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, ketika kita sudah terbiasa mengisi waktu muda kita untuk foya-foya. Oleh karena itu, apa kata Nabi sallallahu, apa kata para ulama? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya punya sebuah kaidah yang begitu luar biasa. Kata Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang memiliki pola hidup, dia punya sebuah lifestyle tertentu, maka dia akan dimatikan dengan kondisi tersebut. Dan ketika dia dimatikan dalam kondisi itu, dia akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Inilah makna firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar apa ketika sholat Jumat. Ini suka sholat Jumat nggak nih ngomong-ngomong? Nah, salah satu yang dikatakan oleh khatib apa? Ayo coba, ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok nggak ada suaranya sih? Terakhir sholat Jumat bulan apa? Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan susah, ini membingungkan. Gimana? Allah meminta kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali berada di atas iman dan Islam, kecuali di atas ketakwaan. Sedangkan Allah tidak memberitahu kapan kita meninggal dunia. Beda kalau Allah kasih tahu, Anda akan meninggal bulan Desember. Maka kita bisa ngesetkan gitu ya. Artinya kita mabok-mabokan, kita ngedrak sampai November, baru November kita pergi ke masjid iktikaf sambil menunggu anjal menjemput. Tapi yang jadi masalah kan Allah tidak sebutkan. Tapi Allah memerintahkan kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang disebutkan Ibnu Katsir. Kita bisa men-set kondisi kita pada saat kita meninggal dunia dengan mengatur pola hidup kita. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang memiliki pola hidup tertentu, maka dia akan meninggal dengan pola tersebut. Orang yang semasa mudanya dia membaca Al-Qur'anul Karim, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut ilmu agama, ia amalkan sesuai dengan kemampuannya, maka insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dia akan diwafatkan dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi sujud kepada Allah, dalam kondisi berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya, kita tahu fakta di lapangan. Apalagi hari-hari ini, betapa banyak orang yang meninggal dunia ketika berhubungan badan dengan selingkuhannya. Na'udzubillah. Kita tahu bagaimana ada seseorang, kita tahu beberapa kasus, dia meninggal karena dimutilasi oleh pasangan gay-nya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang memiliki pola hidup, lifestyle tertentu dalam hidup ini, maka dia akan diwafatkan dengan kondisi dan pola hidup dia tersebut. Betapa banyak orang meninggal OD, kenapa? Karena ngedrugs, karena dia jangkis kan begitu, karena dia selalu pakai barang tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi OD. Ini sudah terbukti, fakta di hadapan kita. Dan saya yakin anak muda yang berpikir jernih, dia tidak akan menyanyiakan fakta tersebut. Nah, ini Ustaz, ada semacam membuat jadinya orang tuh
menyempelekan Ustaz. Ada perkataan yang nggak apa-apa lah, maksudnya kan kita masuk surga bukan karena amalan, kita kan masuk surga karena rahmat Allah. Gimana tuh Ustaz? Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah. Jadi ketika Anda mudah foya-foya, itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda sehingga hidayah Allah tidak masuk kepada diri Anda. Kan kita tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka merubah kondisinya sendiri. Saya ingin jelaskan bahwa konsep hidup di dalam Islam itu jemput bola, bukan nunggu bola. Silakan cek di seluruh ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jangan dibalik, nunggu pertolongan dulu baru berjalan. Tidak, ayatnya tidak demikian. Allah juga mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad berjuang di atas jalanku, maka aku akan berikan petunjuk terhadap jalan tersebut. Bukan nunggu dulu, duduk manis, baru ketika ada yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bergerak. Ini yang jadi masalah. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi konsep dalam Islam, kita diminta untuk melangkah, kita diminta untuk berusaha, kita diminta untuk bangkit, baru pertolongan itu akan datang kepada kita. Mungkin itu akhirnya. Nah, ada lagi Ustaz, ketika anak muda itu dia dengan lifestyle yang Ustaz tadi sebutkan, dia berzina ataupun dia dugem dan lain-lain, dia menganalogikan pezina saja itu masuk surga hanya memberikan minum anjing gitu. Jadi nggak perlu amalan. Jadi yang penting kita ikhlas memberikan sesuatu karena Allah. Jadi zina tetap masuk surga. Iya ya. Itu hadis Bukhari ya. Nah. Ketika Nabi SAW menjelaskan ada seorang pelacur dari pelacur Bani Israel, lalu ia melihat seekor anjing ya. Seorang atau seekor? Seekor anjing. Seekor anjing yalhath. Jadi dia anjing itu menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu timbul rasa iba dalam diri wanita tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Ia copot sepatu bootnya, lalu ia turun ke sumur. Jadi anjing dia tawaf di mengelilingi sumur. Jadi si anjing serba salah. Kalau dia hanya tawaf dia tidak bisa minum. Kalau dia terjun ke sumur dia akan minum tapi dia tidak bisa naik lagi. Akhirnya dia putuskan untuk ngiter-ngiter dan melakukan tawaf di sekitar sumur itu. Nah, apa yang dilakukan si anjing dilihat oleh si wanita. Lalu wanita itu punya rasa iba, lalu ia buka sepatu bootnya, lalu ia masuk ke dalam sumur, lalu ia naik lagi dan ia berikan air yang ia ambil dengan sepatu bootnya itu. Lalu apa kata Nabi? Faghufira laha bihi. Maka dia diampuni dan dimaafkan oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Nah, ini harus didudukan karena kalau salah paham ini bisa repot. Ustadz, kalau begitu saya mau zina aja lah. Kebetulan tetangga saya punya anjing, saya belikan susu nanti kan repot. Jadi kalau air sumur aja bisa masuk surga, apalagi susu. Sirop, ya? Kan begitu. Apalagi susu, jadi bisa 3 atau 4 atau 5. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa inti dari amalan wanita tersebut itu bukan memberikan minum kepada seekor anjing, tapi keikhlasannya. Keikhlasan dalam membantu, dan itu susah dan itu berat. Karena keikhlasan adalah amalan yang paling berat di dalam Islam. Jadi coba lihat wanita tersebut. Ia membantu seekor anjing, bukan manusia. Kalau manusia bisa membalas. Manusia bisa memberikan sesuatu, tapi ini seekor anjing. Sekeren-kerennya anjing, misalnya anjingnya Dalmatian, tidak mungkin mengatakan syukran jazakillah khairan, kan begitu. Nama anjing nggak bisa membalas, dan jangankan membalas, mengucapkan terima kasih saja tidak bisa. Lalu yang kedua, ketika ia bantu anjing tersebut nggak ada orang lain, jadi tidak ada orang lain. Jadi ini bukan pencitraan. Nah ini kan lagi populer pencitraan. Jadi ini bukan pencitraan karena nggak ada media, nggak ada wartawan di sana, nggak ada siapapun. Dia lakukan seorang diri, itu membuktikan keikhlasan seorang wanita tersebut. Lalu pekerjaan yang ia lakukan itu tidak mudah, tidak mudah. Bukan membeli susu di minimarket, tetapi ini dia harus turun. Bayangkan wanita harus turun, masuk ke dalam sumur, lalu naik lagi dengan membawa, artinya
tangannya tidak bisa sempurna ia gunakan dan maksimalkan karena dia harus membawa sepatu boot, lalu ia berikan kepada anjing itu. Nah, sebagai reward atau penghargaan bagi si wanita dengan keikhlasannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi intinya keikhlasan. Jadi bedakan orang yang ikhlas nolong atau orang yang menjadikan pertolongannya kepada anjing sebagai justifikasi atau modus untuk menghalalkan zina. Ini berbeda. Jadi kalau ini memang udah niat dari awal mau zina, kebetulan ada anjing teman atau tetangga, ini tidak bisa disamakan. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.